dasar negara Indonesia Pancasila ini, sebelum kita lanjut pembahasannya lebih jauh, Pak Guru mengirim kita secara bersama-sama untuk membacakan doa. Berdoa langsung dipimpin oleh Pak Guru. Atau yang soal belajar? Sudah? Kita membaca secara bersama-sama. Berdoa dimulai. Jadi doa tadi yang kita lakukan, semoga Allah mempermudah Pak Guru untuk menyampaikan materi dan kalian juga dapat dimudahkan untuk memahami ilmu pengetahuan yang akan disampaikan. Baik, adik-adik. Jadi pembelajaran kita pada hari ini sudah tadi Pak Guru sampaikan bahwa dasar negara Indonesia Pancasila. Dasar negara Indonesia Pancasila yang dimaksudkan di sini adalah merupakan suatu dasar di mana sebagai pedoman suatu negara dia dikelola bagaimana itu menggunakan dasar Indonesia, sehingga Pancasila itu menjadi dasar pedoman kita bernegara. Nah, untuk menguraikan Pancasila ini lebih jauh, kita menggunakan pendekatan dari salah satu tokoh nasional, Bapak Yudi Latif. Bapak Yudi Latif ini dia merupakan ketua pertama Badan Pembina Ideologi Pancasila. Dia ketua pertama. Cuma sudah terjadi melalui pengakuan sehingga dia sudah berjalan. Nah, Yudi Latif membagi atas 3 fase. Fase yang pertama, fase pembuahan. Yang kedua, fase perumusan. Yang ketiga, fase pengesahan. Jadi, dia menjelaskan soal tahapan perumusan dasar negara Pancasila. Itu bukan langsung pada proses persidangan, tapi dia mau menjelaskan dalam proses yang berkaitan pendekatan ideologi, fase pembuahan. Dimana kalau kita berbicara soal manusia, itu juga prosesnya itu pertemuan antara Tuhan dan sperma. Nah, berbicara tentang Pancasila, sebelum kita bicara soal teori yang Maha, itu kita berbicara soal nilai-nilai yang sudah ada jauh sebelum Pancasila itu ada. Nah, Yudi Latif dia menjelaskan tentang itu. Nah, yang pertama, fase pembuahan. Fase pembuahan itu di tahun 1924. Di tahun 1924, di tahun 1924 itu ada satu organisasi yang bernama Perhimpunan Indonesia yang disingkat dengan PII. Perhimpunan Indonesia ini kumpulan intelektual yang kemudian berjuang kemerdekaan Indonesia. Dia berkedudukan di Belanda, Amsterdam. Dia berkedudukan di Belanda. Namanya Amsterdam. Nah, jadi Perhimpunan Indonesia ini di tahun 1924 ini masih jauh dengan tahun 1945 masih jauh, ini masih 24. Di tahun 1924 itu Soekarno dan kawan-kawannya berusaha untuk menggagas tentang negara Indonesia merdeka nanti harus ada punya gerakan-gerakan yang harus kita bangun mulai dari sekarang, sehingga dia membangun 4 konsepsi ideologi politik. Konsepsi ideologi politik ini berarti bahwa Perhimpunan Indonesia mau bergerak menuju kemerdekaan, dia harus bergerak dengan 4 hal ini. Nah, yang pertama itu mereka dirumuskan tentang persatuan nasional. Perhimpunan Indonesia dikatakan begini, kalau Indonesia mau merdeka, maka yang pertama itu dari Sabang sampai Merauke harus digabungkan kekuatan nasional. Karena kalau di Pulau Jawa berjuang, Sumatera tidak berjuang, Kalimantan tidak berjuang, Maluku tidak berjuang, Sulawesi tidak berjuang, maka muncul kelemahan di situ. Makanya yang pertama adalah sebelum kita menuju pada kemerdekaan, kita harus bangun konsolidasi besar-besar tentang persatuan Indonesia. Sehingga Perhimpunan Indonesia menyodorkan konsep persatuan Indonesia, persatuan nasional. Mereka menyodorkan konsep kedua yaitu non-kooperasi. Non-kooperasi itu dia berarti ketika kita berjuang itu tidak mau terima bantuan dan
kasihan dari kelompok manapun apalagi kalau penjajah. Kemerdekaan itu harus direbut dengan jeripaya perjuangan kita sendiri. Jangan karena pemberian, jangan karena dikasihani, tapi lewat usaha kita sendiri. Itu konsep ideologi politik yang kedua. Jadi yang pertama harus kita bersatu, yang kedua kita non kooperasi, tidak terima bantuan dari kelompok atau orang lain. Konsep ideologi politik yang ketiga adalah kemandirian. Artinya bahwa kalau kita mau bentuk satu negara, harus kita benar-benar mandiri. Kita tunjukkan kepada dunia bahwa kita ini layak merdeka. Kalau Belanda hadir di Indonesia dengan konsep politik kerajaan, konsep tata hukum yang berbeda, kita orang Indonesia juga punya tata hukum dan ekonomi yang kita bangun sendiri. Itu dimasukkan dengan kemandirian. Jangan kedua, jangan plagiat. Kita ada punya konsep hukum, kita ada punya konsep pemerintahan, kita ada punya konsep ekonomi. Nah itu dimaksud dengan ekonomi, dimulai dari kepribadian sendiri. Yang keempat adalah solidaritas. Yang keempat adalah solidaritas. Jadi solidaritas ini yang ditawarkan oleh Perhimpunan Indonesia itu mendorong agar ketika terjadi konflik di suatu wilayah, kita harus punya rasa kepedulian, rasa kebersamaan. Jadi kalau ketika terjadi konflik di Aceh, orang Jawa harus merasakan itu sebagai bagian dari penderitaan mereka. Konflik di Papua juga sebagai bagian dari penderitaan kita yang ada di Maluku dan Pulau Jawa. Jadi muncul sikap kebersamaan solidaritas. Perhimpunan Indonesia yang sudah ada di tahun 1924 ini dengan konsep ideologi politiknya itu ternyata bukan satu konsep yang dia baru ada mungkin tiba-tiba di tahun 1924. Ternyata menurut satu penelitian bahwa Persatuan Nasional ini itu sudah ada satu organisasi yang jauh sebelum Persatuan Perhimpunan Indonesia itu ada. Dia sudah sampaikan bahwa Indonesia harus bersatu lewat Persatuan Nasional. Organisasi itu adalah Indische Partij. Indische Partij itu juga berkedudukan di Belanda. Dia diketuai oleh ini Suryadiningrat. Dia biasa dikenal dengan Suryadiningrat. Dia satu tokoh nasional. Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara punya asli itu Suryadiningrat. Dia yang ketuai Indische Partij. Indische Partij itu di tahun jauh sebelum 1924. Tapi Indische Partij sudah diusulkan tentang Persatuan Nasional. Dan non-kooperasi juga itu merupakan platform komunis. Komunis punya ide ini untuk memperjuangkan kemerdekaan itu jangan terima belas kasihan atau Belanda. Harus kita berjuang sendiri. Nah yang selanjutnya kemandirian tentang dimulai dari usaha sendiri, jangan menggunakan proses dari luar. Itu dari Serikat Islam. Jadi Perhimpunan Indonesia dia berusaha menuju pada kemerdekaan Indonesia. Dia menunjukkan konsep Persatuan Nasional, non-kooperasi, kemandirian. Padahal konsep-konsep ini itu konsep yang sudah ada sebelum Perhimpunan Indonesia mengkonsepkan dia untuk jadi satu pergerakan. Dan solidaritas ini merupakan sampul yang dia mengikat tiga organisasi tadi. Jadi Persatuan Nasional dari Indische Partij, non-kooperasi dari komunis, kemandirian dan Serikat Islam. Pak Guru mau jelaskan di sini bahwa Persatuan Nasional itu kaum nasionalis yang dia bertentangan dengan komunis. Komunis bertentangan dengan Islamisme. Nah ketiga konsep ini dia bertolak belakang, tapi lewat Perhimpunan Nasional konsepnya disatukan. Di sini Pak Guru menyampaikan bahwa jauh sebelum Pancasila itu dirumuskan pada tanggal 1 Juni, itu konsep-konsep untuk pemersatu itu sudah dimulai jauh sebelum Indonesia merdeka. Jadi bukan pada 1 Juni baru Indonesia bersatu, tidak ada. Jauh sebelum itu konsep-konsep untuk mempersatukan itu sudah dimulai.
Yang kedua, Partai Persatuan Muslim Indonesia. Partai Persatuan Muslim Indonesia ini itu dia punya nama organisasinya. Yang pertama itu Jamal Al-Khairiyah. Jamal Al-Khairiyah ini satu organisasi yang berada di Arab Saudi Timur Tengah. Nah, dia punya organisasi mempersatukan umat muslim sedunia. Dari umat muslim sedunia itu disatukan di Arab Saudi untuk membahas tentang keumatan. Nah, cuma pertemuan itu di Arab Saudi itu dia gagal, batal, tidak terjadi pertemuan itu, sehingga tokoh-tokohnya itu pulang ke Indonesia bentuk organisasi Partai Persatuan Muslim Indonesia. Partai Persatuan Muslim Indonesia dibentuk itu dia hadir dengan konsep Islam dan kebangsaan. Dia bawa konsep Islam dan kebangsaan. Konsep Islam dan kebangsaan ini dua konsep yang berbeda. Islam ini berbicara tentang agama Islam, kebangsaan ini berbicara tentang kemanusiaan yang adil. Tapi lewat Partai Persatuan Muslim Indonesia perbedaan itu disatukan. Jadi tadi Indonesia Party dia bagian dari kesatuan nasional yang disatukan. Nasionalisme, komunisme, dan Islamisme itu disatukan. Dan ada juga satu organisasi juga berusaha menggabungkan antara Islamisme dengan kebangsaan. Dari sini dua organisasi sebelum Indonesia merdeka, sebelum Soekarno sampaikan tentang Pancasila, itu konsep-konsep kebangsaan sudah ada. Betul kan? Bahkan kita di Gabrani Fagogo itu saja ada punya satu konsep tentang pemersatu. Konsep aku berdasarkan pilih bahasa sifat hormat kata lingkungan itu konsep kemanusiaan, konsep yang menjaga persahabatan dan kekeluargaan. Jadi jauh sebelum Pancasila dirumuskan, itu nilai-nilai Pancasila itu sudah menyebar seluruh Nusantara. Nah, selain kita bahas organisasi, ada juga beberapa tokoh yang menggagas pemikiran yang menjadi intisari pembuatan Pancasila. Yang pertama kita mulai dari tokoh komunis. Ada yang kenal? Siapa di atas? Ada yang kenal? Cak. Dia orang curi. Siapa? Tan Malaka. Dia Tan Malaka itu dia termasuk salah satu tokoh komunis. Nah, Tan Malaka ini dengan kecerdasannya. Seorang tokoh itu dia cerdas. Seorang tokoh dia cerdas. Pemikirannya itu lahir dari keadaan yang ada di masyarakat. Dan ketika dia hadir di tempat, itu langsung dia berpikir tentang apa yang terjadi di masyarakat, apa yang harus menjadi landasan pergerakan kita tahu. Nah, Tan Malaka ini ketika dia di Indonesia, dia menyadari satu hal bahwa mayoritas masyarakat Indonesia dari Sabah sampai Merauke itu mayoritas beragama Islam. Mayoritas beragama Islam. Baru dia punya satu budaya, yaitu budaya demokrasi, budaya permusyawaratan berkeluargaan. Budaya demokrasi ini itu ketika dia terpatri dalam kehidupan masyarakat. Kalau budaya demokrasi dia terpatri dalam kehidupan sosial dan pemerintahan, seperti kita ini berikan surat suara pada proses pemilihan bupati, pemilihan DPR dan presiden, itu demokrasi itu pemerintahan, betul toh? Dan kalau lingkup sosial masyarakat yang belum ada sentuhan dengan pemerintah jauh sebelum Indonesia dibentuk, itu musyawarah itu sudah ada di lingkup keluarga dan sosial sebelum negara ini ada. Contoh, ketika akan diadakan hajatan perkawinan, itu keluarga perempuan akan panggil keluarganya untuk duduk berembuk bagaimana cara untuk menuju pada perkawinan ini, menjemput keluarga laki-laki bagaimana. Begitu juga dengan dari laki-laki dengan keluarganya, mereka akan membahas tentang beban yang diberikan dari keluarga perempuan. Pertemuan keluarga-keluarga ini itu saling dengan pendapat, usulan
Itu yang disebut dengan demokrasi berbentuk keluarga, yang itu merupakan budaya dan kebiasaan masyarakat Nusantara. Tanpa dia sadari dua hal itu. Pertama, masyarakat Indonesia mayoritas Islam, yang kedua demokrasi juga melekat. Sementara komunis itu dia tidak jalin dengan demokrasi dan tidak jalin dengan Islamisme, sehingga tanpa dia usulkan kepada Komintern. Komintern itu dia punya kepanjangan Komunis Internasional. Komintern kepanjangan apa? Komunis Internasional itu berkedudukan di Rusia. Berkedudukan di Rusia itu disebut Soviet. Nah, berkedudukan di Soviet atau Rusia. Dari pernyataan Tan Malaka ini, Tan Malaka mau menyampaikan bahwa demokrasi, Islam dan komunis dapat bersatu di Nusantara. Jadi Tan Malaka atau komunis dia usulkan agar persatuan. Singkatnya dia mau bersatu, dia tidak mau berbeda dalam hal pergerakan. Yang kedua, ada yang kenal lagi ini? Karena dia ini gurunya Soekarno, gurunya Presiden Soekarno. Dia bernama Cokro Aminoto. Dia katakan begini: jika kita kaum muslim benar-benar memahami dan secara sungguh-sungguh melaksanakan ajaran Islam, kita pastilah akan menjadi para demokrat dan sosialis yang sejati. Di sini Cokro Aminoto dia majukan 3 konsep penting. Yang pertama Islam, yang kedua demokratik, yang ketiga sosialis. Islam itu sudah seperti yang kita ketahui dengan konsep ketauhidannya, dan demokratik ini bagian sama juga dengan musyawarah tadi yang diusulkan oleh ini Tan Malaka. Dan sosialis itu nama lain dari komunisme. Cokro Aminoto dia hadir juga ingin mempersatukan 3 ideologi besar ini, dan itu sudah diusulkan juga oleh Tan Malaka. Tan Malaka seusulkan, termasuk Cokro Aminoto juga usulkan konsep pemersatu, dan itu jauh sebelum Pancasila itu ada. Nah, yang berikut kenal mereka tidak? Presiden Soekarno. Nah, Presiden Soekarno ini dia pernah menulis di salah satu majalah yang berjudul Nasionalisme, Islamisme, dan Marxisme. Nasionalisme, Islamisme, dan Marxisme. Singkatnya tulisan ini dia sama juga dengan usulan Tan Malaka dan sama juga dengan pernyataan dari Cokro Aminoto. Cuma dalam tulisannya Soekarno dia sedikit memberikan kobaran semangat perjuangan. Dia mengembalikan tubuhnya, mempelajari, mencari perbedaan di antara ketiga sifat itu, tidak membuktikan bahwa 3 haluan ini dalam satu negeri jajahan tidak berguna berseterusan sama lain. Membuktikan pula bahwa 3 gelombang ini bisa bekerja sama menjadi satu kelompok yang bisa ditahan bersama. Kalau dalam satu negeri jajahan, dengar sini, dalam satu negeri jajahan, kalau 3 organisasi besar yang punya pemikiran dan pergerakan itu mempunyai kekuatan. Komunis tidak mau bersatu dengan Islam, komunis dan Islam tidak mau bersatu dengan nasionalis atau kebangsaan. Masing-masing bekerja sendiri, padahal sama-sama tinggal di tanah yang lagi dijajah. Nah, ketika tinggal di tanah yang dijajah baru tidak mau bersatu, otomatis gampang dijajah. Sehingga sekarang dia menyatakan bahwa kalau ketika organisasi dia bersatu, maka dia akan menjadi satu ombak topan yang akan bertahan terjadi. Jadi kan menjadi kekuatan yang sekarang bersulang. Dari 3 tokoh yang Pak Guru sampaikan dan 2 organisasi yang tadi Pak Guru
ini dengan jelas bahwa Pancasila dia punya sarinya untuk tumbuh saudara. Sekarang dia punya momen intelektual pemersatu, di mana dia punya puncak konsep pemersatu dia menuju pada pembuatan yang lebih kuat. Itu dia jatuh pada tanggal 28 Oktober 1928. Itu peristiwa apa? Peristiwa kayaknya itu benar perempuan. Peristiwa apa? Kita lihat benar sama-sama. Sumpah Pemuda. Jadi Sumpah Pemuda dari Sabang sampai Maroke semua bersatu menyatakan keras. Ada perwakilan dari Papua, itu Abner Ore dan Opera Palo. Mereka perwakilan dari Papua, utusan dari Sultan Tidore untuk menjadi wakil dari Papua menyatakan kebersamaan dalam membentuk negara Indonesia. Tapi nanti diulang lagi pasca Indonesia merdeka, itu ditulis oleh Soekarno dalam bukunya yang berjudul Di Bawah Bendera Revolusi. Soekarno turun di Weda yang sekarang jadi kota Kabupaten Halmahera Tengah, dan dia menerima utusan dari Papua yang menggunakan perahu layar yang menyatakan bahwa kalian siap bergabung dengan Indonesia serta bisa berasaskan Pancasila. Itu dikatakan langsung oleh utusan dari Papua yang datang ke Weda. Waktu itu Weda belum kota, masih satu dusun, sama dengan Sianambi dan Lapor yang ada di sana. Ya, itu nanti baca di buku Di Bawah Bendera Revolusi, karena saya tidak mengatakan kota Weda itu dusun Weda. Setelah berikutnya lagi dia punya teks Sumpah Pemuda. Nah di sini baca boleh sama-sama supaya dia kasih katakan untuk buat menanti. Oke, Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda. Kami putra dan putri Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia. Mengaku bertumpah darah yang satu. Mengaku bertumpah darah yang satu. Tanah air Indonesia. Tanah air Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia. Mengaku berbangsa yang satu. Mengaku berbangsa yang satu. Bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia. Menjunjung bahasa persatuan. Menjunjung bahasa persatuan. Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Ini teks Sumpah Pemuda sebelum direvisi. Dia ada juga yang direvisi. Itu revisi di bagian ketiga. Itu yang berubahnya ini. Kami putra dan putri Indonesia. Mengaku berbahasa yang satu. Sekarang kan menjunjung berubah jadi mengaku berbahasa yang itu dia berubah. Karena yang terjadi di awal kemerdekaan, kenapa sampai menggunakan kata menjunjung bahasa persatuan, bukan menggunakan bahasa yang satu? Karena setiap bahasa yang ada di wilayah teritorial Indonesia dari Sabang sampai Merauke itu semua disebut bahasa Indonesia. Jadi kalau Pak Guru menggunakan bahasa Bicoli dan kalian menggunakan bahasa Tripoleo, Ternate menggunakan bahasa Ternate, itu memang nyata-nyata bahasa daerah karena wilayah Indonesia, bahasa Indonesia. Cuma karena pasca kemerdekaan mau menyempurnakan ini, makanya itu diberikan penegasan pada bahasa lain seperti bahasa Indonesia. Kalau lagi berikut pada fase perumusan. Jadi fase perumusan ini mulai terjadi ketika terbuka ruang kesempatan pada tanggal 7 September 1944 oleh Perdana Menteri Jenderal Uniani Poiso. Dia mengatakan bahwa Indonesia akan dimerdekakan di kemudian hari. Nah, pernyataan itu yang memberikan harapan kepada masyarakat Indonesia bahwa kita akan merdeka. Dari sini merdeka itu akan diberikan. Dia bukan merdeka.
Nah, setelah janji kemerdekaan diberikan pada tanggal 29 April 1945 dibentuklah Revolusi Juni Kosakai atau Badan Usaha Persiapan Kemerdekaan. Nah, di buku referensi yang lain itu disebut BPUPK, tapi dia punya penyebutan yang asli itu hanya BPUPK. Dia punya tidak ada karena dalam terjemahan bahasa Jepang itu hanya Revolusi Juni Kosakai, tidak ada bahasa Indonesia itu. Nah, dia punya ketua siapa? Orang tua. Kemudian di bawah itu dia laki-laki ketua yang menjadi berjuang pergerakan konsep jasa negara, Bapak Rajiman Rudio Migrat. Muka memiliki konstitusi tapi dia dah ternyata BPUPK ini dia menggunakan konsep kepemimpinan tritunggal, artinya tidak pemimpin tapi satu tujuan. Jadi dia ada dua wakil. Dia dua wakil pertama siapa? Nama siapa? Ada yang tahu? Ya, Iki Bangase, dia orang Jepang. Kenapa orang Jepang kasih masuk Iki Bangase Yoshio dalam BPUPK? Ada yang tahu? Karena dia itu orang Jepang. Tidak itu jawaban. Tapi mendekati. Coba berikan aplaus. Ada lagi yang lain? Jadi orang Jepang dimasukkan pada ini organisasi BPUPK karena mau menuju pada kemerdekaan. Indonesia harus dikawal, dikontrol supaya dia benar-benar diketahui sejauh mana dia punya pergerakan karena ada keterwakilan dari Jepang. Kalian sudah pernah nonton video kalian? Ada yang tahu bahasa Jepang? Jepang. Nah ini wakil kedua. Dia bernama Soeroso. RP Jepang itu Raden Panji Soeroso. Dan dia bernama menunjukkan bahwa Raden Panji orang Jawa. Ya, orang Jawa. Kalau dia pakai nama-nama yang dibikin mayoritas orang Jawa. Nah, yang uniknya itu kebanyakan orang baik tokoh nasional atau politik itu rata-rata ketika berpidato di Jepang menggunakan kata misalnya Bapak pendiri bangsa. Nah, Bapak pendiri bangsa ini relatif dia tidak setuju, dia patahkan karena dalam berdirinya bangsa Indonesia itu juga ada Maden, ada tokoh perempuan keterwakilan. Jadi kalau orang ada yang maju dengan bawa konsep Surin Faden itu satu kesalahan, kecacatan dalam sejarah karena tokoh perempuan yang ada di dalam. Nah, tokoh perempuan itu ada dua, dan ini Pak Guru rasa sebagai energi bahwa perempuan itu mendominasi di saat-saat yang ada sekarang karena perempuan Provinsi Maluku Utara adalah perempuan. Dan perempuan ambil bagian di saat laki-laki banyak main game, banyak main Facebook, terjadi degradasi pemimpinan perempuan itu sangat bagus. Nah, untuk perempuan yang pertama bukan yang di atas ini Maria Ulfa Santoso. Pak Guru coba cari
Soeharto mengambil konstitusi itu, tapi kata pada kedua waktu yang di sidang, cuma dia masuk serta sidang juga. Nah kalau Soeharto mengambil konstitusi ini dia nama depan itu Siti, cuma dia bicara bisa juga dipanggil Siti. Siti Soeharto mengambil konstitusi. Karena kalau misalnya saksi literasi yang lain itu ada di sana apa? Ada nama itu disingkat 2S, S, S baru namanya itu artinya Siti Soeharto. Jadi perempuan ini hadir sebagai keterwakilan yang memberikan keterangan bahwa perempuan itu termasuk kelompok politik misalkan berkampus. Dan di antara banyak peserta didik yang kelihatan segar dalam menuju pada gerbang pengetahuan kebetulan perempuan satu. Ini lagi-lagi cuma 3. Kalau itu borong selesai apa? Karena sebelumnya sudah tahu. Kita lanjut lagi. 3 tokoh yang menonjol atau nampak proses keputusan dasar negara. Tokoh yang pertama Muhammad Yamin. Muhammad Yamin dia usulkan dia punya konsep tentang dasar negara itu pada tanggal 29 Mei tahun 1945. Muhammad Yamin dia usulkan itu konsepnya itu dengan 2 cara. Yang pertama lisan, yang kedua tulisan. Yang tulisan waktu Muhammad Yamin berpidato, dia menawarkan bahwa dasar negara Indonesia ialah yang pertama beri kebangsaan, yang kedua beri kemanusiaan, yang ketiga beri ketuhanan, yang keempat beri kedaulatan, dan yang kelima beri kebangsaan. Maksud dari Muhammad Yamin adalah kita mau merdeka maka kita akan bentuk satu bangsa. Dia sama juga dengan konsep dari Bapak Soekarno. Dan dari kemanusiaan juga dia berbicara tentang kemuliaan hak dan martabat manusia. Itu yang disampaikan oleh Muhammad Yamin. Tapi pasca dia berpidato baru dia usulkan secara tertulis itu dia berbeda lagi. Dia punya teks seperti ini. Ini yang tertulis. Yang pertama ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua kebangsaan kesatuan Indonesia, yang ketiga rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, dan yang keempat ini sama dengan yang ada sekarang. Jadi keempat adalah kerakyatan yang memiliki kebijaksanaan dalam memusyawarahkan perwakilan. Yang kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Konsep dari Muhammad Yamin ini dia sudah hampir mendekati apa yang digagas oleh Soekarno ketika dilakukan revisi undang-undang. Tokoh yang menonjol yang kedua siapa? Sebelum Soekarno. Dia usulkan dasar negara pada tanggal 31 Mei tahun 1940. Dia usulkan itu persatuan yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima, konsep persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, musyawarah dan keadilan rakyat. Ini konsep Soekarno ini mirip juga dengan Muhammad Yamin. Dia tidak ada perbedaan, artinya dia jauh dari kontradiksi. Nah, tentang Soekarno, tokoh ketiga yang menyampaikan pada tanggal 1 Juni 1945. Soekarno dalam buku Negara Paripurna yang ditulis oleh Ibu Rilati pada tanggal 1 Juni malam, yang besoknya dia menyampaikan dasar negara. Itu dilatih dia menguraikan dalam bukunya. Dia mengatakan bahwa Soekarno dalam Quran dan 6
karena dia diberikan beban menyampaikan dasar negara yang menjadi pandangan suatu negara ketika negara itu merdeka. Olehnya itu, Soekarno di waktu malam dia keluar dari rumahnya berjalan dengan santun. Dia keluar di waktu malam itu dalam keadaan sunyi, sepi, jalan sunyi. Dia menatap langit, dia mendengar, dia melihat ribuan bintang dan imajinasinya langsung terbang. Dia merasa bahwa ketika banyak bintang yang dia tangkap, luasnya langit dan bintang-bintang yang banyak, dia merasa dirinya dia bahwa diberikan amanat yang sangat besar. Dia merasa dirinya sangat kecil di alam semesta ini, diberikan amanat yang sangat besar. Sehingga Soekarno dengan segala kerendahan hatinya, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberikan petunjuk, diberikan ilham agar dapat menyampaikan satu dasar yang statis tapi dinamis. Statis artinya bahwa dia tetap, yang dinamis artinya dia fleksibel sesuai dengan perkembangan zaman. Jadi Soekarno memohon, dia berdoa, dia melakukan perjalanan dari zaman ke zaman. Dari zaman Hindu Buddha dia lalui dengan pemikirannya waktu dia berimajinasi sampai di zaman Hindu Buddha dan zaman penjajahan. Dia terbayang semua hal-hal yang ditemukan di zaman penjajahan, di mana setiap harapan, setiap keringat dan darah yang dia lihat di zaman penjajahan yang waktu itu tidak manusiawi, tapi muncul persatuan yang dia bersama, sehingga dengan semangat dia kuat, dia yakin bahwa konsep yang akan dia bawa ini akan diterima oleh seluruh masyarakat. Sehingga pada tanggal 1 Juni Soekarno hadir di sidang. Dia mengusulkan yang pertama dan yang kelima adalah kebangsaan Indonesia. Soekarno dia mengusulkan yang pertama kebangsaan Indonesia lagi-lagi sama dengan ini. Kebangsaan Indonesia maksud Soekarno bahwa kita ini mau merdeka, dengar sini. Kita mau merdeka, maka tidak ada lagi perbedaan si kaya dan si miskin, orang Cina, orang Arab dan pribumi. Kita menjadi satu bangsa yang satu, bangsa yang kita semua miliki, satu untuk semua. Soekarno menawarkan demikian. Yang kedua, internasionalisme atau dari Indonesia. Ketika negara Indonesia ini dibentuk, maka Indonesia bukan hanya membangun semangat kecintaannya kepada tanah air, tapi bagaimana cara dia membangun kekeluargaan dengan negara-negara lain. Sehingga Soekarno mengusulkan yang mengeluarkan internasionalisme atau kemanusiaan. Karena internasionalisme beda dengan nasionalisme. Kalau nasionalisme itu cuma mencakup wilayah teritorial suatu negara. Kalau internasionalisme berarti dia melewati batas teritorial. Dan ini yang kemudian dia berkepanjangan sampai saat ini. Indonesia sudah merdeka, sudah enak dengan perdamaian, sudah enak dengan ekonomi dan kekuatan pangannya, sudah enak dengan fasilitas pendidikannya, kesehatannya, tapi Indonesia masih memikirkan tentang penjajahan di Palestina, Indonesia masih memikirkan tentang penjajahan di Ukraina, masih memikirkan tentang penjajahan dunia yang merupakan implementasi dari internasionalisme. Jadi Indonesia ini bukan hanya berpikir tentang keadilan dan kebijakan dalam negeri, tapi juga berpikir tentang keselamatan negara-negara lain. Yang ketiga, mufakat atau demokrasi. Mufakat atau demokrasi sepatu menyadari bahwa Indonesia dan sekarang sangat banyak, sehingga kepentingan itu harus ada keterwakilan. Kalau penduduk Indonesia dia 200 juta, apakah dalam pertemuan harus 200 juta harus pakai? Kan tidak mungkin, karena ruangannya harus besar. Kalau 230 juta
harus ada di persidangan, maka sidangnya tidak bisa menggunakan gedung. Harus kita menggunakan lapangan. Lapangan juga bukan lapangan bola, karena stadion dengan badannya 3.000-an lebih atau 5.000-an lebih. Ini 200 juta, bukan ribuan. Jika dia sudah masuk ribuan, itu bukan pakai stadion lagi. Dia harus lebih besar dari sehingga kita menggunakan keterwakilan. Dan Maluku Utara dia keterwakilan ketiga di MPRI. Maluku Utara temannya itu cuma 3 orang yang wakili. Jadi 3 orang yang hadir di parlemen itu dia bawa suara orang Maluku Utara. Nanti kalau di DPRD kabupaten disesuaikan juga dengan hakim. Jadi biasanya ada DPRD yang turun reses di setiap daerah-daerah itu mau serap aspirasi kebutuhan dari masyarakat agar ketika di sidang nanti dia wakil masyarakat. Jadi mufakat pada demokrasi Soekarno demikian. Dan mufakat pada demokrasi yang disebutkan oleh Soekarno itu bukan hanya berbicara tentang politik atau pemerintahan, tapi juga berdampak pada ekonomi dan kesejahteraan. Itu dia masuk pada sila keempat. Dan yang kelima adalah ketuhanan yang ketuhanan yang berkebudayaan. Ketuhanan yang berkebudayaan Soekarno dia sadar betul ketika Indonesia ini diterpa badai kemanusiaan, penjajahan, imperialisme dan kolonialisme, itu bukan Islam berdiri sendiri, Islam berdiri sendiri, Hindu Buddha Konghucu berdiri sendiri, tetapi saling tolong-menolong, saling membantu antara satu dengan yang lain. Sehingga Soekarno mengusulkan ketuhanan yang berkebudayaan, bahwa religius kita, keagamaan kita, dia terpaku dalam kehidupan sosial dengan nilai-nilai kebudayaan. Usulan Soekarno itu dia terjadi beberapa kali perubahan. Nah, sebelum kita masuk pada perubahan, itu Soekarno dia pernah menyampaikan bahwa kalau tidak suka dengan angka 5, itu dapat beras menjadi 3, yang disebut dengan istilah, yakni sosio-nasionalisme, sosio-demokrasi, dan ketuhanan. Sosio-nasionalisme itu Soekarno dia menggabungkan antara kebangsaan Indonesia dengan Indonesia. Jadi 1 dan 2 ini itu Soekarno satukan dia dengan sebutan sosio-nasionalisme. Nanti yang ketiga yang keempat ini mufakat pada demokrasi dan kesejahteraan sosial, itu Soekarno gabungkan dia menjadi sosio-demokrasi, di mana demokrasi permusyawaratan rakyat itu praktiknya pemerintahan tapi memperjuangkan tentang kesejahteraan, memperjuangkan tentang kesejahteraan. Baru ketuhanan dia begitu tunggal. Nah, sebelum Pak Guru masuk di perasan yang berikut, sama wajib. Kalau Pak Guru bilang selamat pagi, ini jawab pagi, luar biasa, staf senang. Ya. Selamat pagi. Pagi. Luar biasa, tetap semangat, aura. Kembali lagi. Selamat pagi. Pagi. Luar biasa, tetap semangat, aura. Coba yang semangat. Itu tadi ya, dia naik itu karena Pak Guru dia karena juga ini dalam keadaannya slow, lemas.
Sementara di tangan anak muda itu Soekarno memberikan harapan. Tapi kemudian diharapkan dengan mahasiswa yang lemas, mahasiswa yang tidak punya power, kata Pak Iji. Ya, tidak ada power. Oke, kita lanjut ya. Soekarno dikatakan bahwa kalau tidak suka dengan kalimat, Soekarno bisa kasih atau keras dia menjadi tiga disebut dengan visi. Baru berikutnya lagi, Soekarno sampaikan lagi, kalau tidak suka dengan Trisila, Soekarno bisa berasnya menjadi dan disebut dengan gotong royong. Kenapa sampai Soekarno dia biasa ingin mempersoalkan tentang angka-angka? Siapa Soekarno kasih yang kelima? Dia sampaikan lagi kalau tidak suka dengan kelima, saya bisa berikan angka 3. Kalau tidak suka dengan angka 3, saya bisa beras dia juga menjadi angka 1. Ada yang tahu? Kenapa angka itu menjadi penting? Ya, berikan aplaus. Itu jawaban. Berikan. Selain yang lain? Ada? Juga? Buatnya juga sini supaya berikan warna satu. Cara yang lain? Jadi Soekarno dia berikan angka 5, habis Soekarno lagi angka 3, habis itu lagi bisa berkecil jadi angka 1. Itu Soekarno karena dia terbelakang oleh budaya dia sebagai orang Jawa, di mana angka itu memiliki makna dan penyelamatan. Jadi kalau 5 menurut hitungan orang lain itu angka yang buruk, maka angka 3. Kalau angka 3 masih ada yang angka buruk, maka ada angka 1. Dan itu juga berkaitan sama dengan kemerdekaan Indonesia. Kenapa Soekarno mengatakan angka 17 Agustus? Karena sebelumnya itu sudah diusulkan di tanggal 15 mau tanggal 17 Agustus karena hari itu jatuh pada hari Jumat dan itu Jumat manis dalam rumusan hari dalam bahasa Jawa. Jadi negara ini banyak dipersiapkan oleh orang Jawa sehingga angka-angkanya itu dia mengakibatkan. Dan kalian juga baru sudah ajarkan di MPLS sebelumnya tentang nama Indonesia. Sudah tahu? Nah, Indonesia itu kalau kita konversikan di angka 1, 2, 3, maka kita kan terbuka angka yang besar itu. Jadi dengan kebiasaannya orang Jawa menempatkan sesuatu itu berdasarkan angka. Tapi angka 5 itu juga tidak ditolak karena menurut Soekarno 5 itu manusia mempunyai 5 panca indera. Dan hukuman ada berapa? 5. Berapa? 5. Jari manusia setangan berapa? 5. Ada juga dalam masyarakat Jawa itu ada 5 larangan yang disebut dengan molimo. 5 larangan. Jadi angka 5 itu juga ada punya nilai tersendiri sehingga Soekarno pilih angka 5. Yang berikutnya lagi sholat ada berapa waktu? 5. Soekarno dia kesamaan bagi biar jangan ada penolakan lagi. Angka 5 itu satu. Dan kalau masuk sholat ada angka 3, ada juga angka 1. Selanjutnya pasca sidang BPUPK selesai itu dibentuk panitia 8 dan panitia 9. Panitia 8 itu panitia resmi yang tujuannya itu mengumpulkan usulan-usulan selama sidang BPUPK. Jadi usulan-usulan ketika sidang berjalan apa-apa saja itu yang kemudian dikumpul oleh panitia 8. Nah, panitia 8 menentukan pertama bahwa mengenai problem yang pertama adalah Indonesia merdeka seluruh
Indonesia merdeka serikat-serikatnya. Karena kalau negara Indonesia dia mau merdeka serikat-serikatnya, otomatis kita harus membela ketika Indonesia dijajah kembali, sehingga perlu dibahas. Jangan kayak itu negara selesai ketika Indonesia dapat jajah langsung lari mau selamatkan Indonesia. Itu berarti semangat nasionalisme bentuknya negara itu tidak serius, sehingga usulan yang harus diselesaikan adalah Indonesia harus merdeka serikat-serikatnya. Yang kedua, mengenai dasar negara. Ketika Indonesia dibentuk, harusnya ada punya dasar negara. Dia mempunyai pedoman. Kalian perlu sampaikan, dia harus menjadi bintang statis, tapi dia dinamis. Dia sebagai pedoman arah negara Indonesia. Dan dasar negara ini yang kemudian akan dibahas Pancasila tadi. Nah, yang berikut nomor 3, unifikasi atau federasi. Ada yang tahu perbedaan unifikasi dan federasi? What is unifikasi? Federasi. What is unifikasi? Jadi unifikasi itu dia berarti bahwa bentuk negara itu kesatuan. Unifikasi itu nama lain dari kesatuan. Jadi kalau Indonesia negara unifikasi, berarti Indonesia adalah negara kesatuan yang dia punya presiden satu dan dia memiliki perwakilan dari setiap wilayah dan wilayah yang jauh, wilayah yang masih agak jauh disentuh, maka dibentuklah satu pemerintahan tersendiri provinsi yang dibawa dalam negara Indonesia. Itu disebut dengan unifikasi. Kalau federasi, lawan dari unifikasi apa? Federasi. Indonesia pernah jadi negara federasi. Indonesia pernah jadi negara federasi di tahun 1950. Oke, jadi federasi itu negara serikat. Negara serikat ini artinya bahwa negara itu dia ada banyak-banyak, cuma dia bersatu. Jadi ada negara Sumatera, ada negara Indonesia Timur, ada negara Borneo, tapi dia satu. Oke? Semangat! Ini apa materi kayak penerapan dengan tentara-tentara yang berjuang dalam keadaan. Coba perlihatkan anak muda ya. Karena anak muda itu dia diberikan tanggung jawab sebagai kekuatan moral dan sosial dan agen perubahan. Harus kritis dan berenergi. Karena katakan berikan aku pemuda-muda maka aku akan membicarakan dunia. Ini 20 orang lebih masih bisa bagi saja tuh. Ada yang tetap pabuk ketika bawa materi dengan mata yang berbiru. Coba tetap pabuk itu seperti yang latihan tentara tuh mana matanya.
bentuk negara dan kepala negara. Karena di dunia ini pemimpin negara itu ada yang presiden, ada yang perdana menteri, ada yang sultan, ada yang raja. Itu dia punya pemerintah juga beda-beda. Kalau perdana menteri itu sama dengan negara. India perdana menteri. Presiden. Malaysia perdana menteri. Sultan. Negara. Yang level negara. Dia negara itu paling dekat dengan Indonesia samping. Masuk berapa nih Indonesia? Dia itu negara kecil kan penduduknya makmur dan sejahtera. Brunei Darussalam. Jadi Brunei Darussalam. Nah jadi Indonesia mau bentuk negara harus tentukan itu. Dia kepala negara itu disebut apa? Presiden atau sultan atau perdana menteri. Itu yang diatur tentukan. Nah tapi dengan kesepakatan bersama pertimbangan bahwa kalau Indonesia menggunakan sistem pemerintahan yang disebut dengan sultan, maka dia akan menjadi monarki. Monarki dia berarti sistem pemerintahan itu berdasarkan keturunan. Dan kalau Soekarno yang menjadi sultan, maka Soekarno karena akan menjadi pangeran. Artinya sebagai wakil pergantian ketika Soekarno mengalami hal-hal yang tidak diinginkan. Kalau Soekarno meninggal dunia, maka anaknya akan ganti. Dan Indonesia tidak boleh yang demikian. Mau republik, negara republik. Republik itu dia berarti demokrasi. Dan pemerintahnya di kepala negaranya disebut presiden. Dan presiden yang disepakati. Yang berikut, kewarganegaraan Indonesia. Karena Indonesia baru dibentuk, warga negaranya harus ditentukan. Karena tersebar dari Sabah sampai Merauke, itu ada keturunan Arab, ada keturunan Cina, ada pribumi, ada juga Eropa, Belanda, Portugis, Spanyol, masih ada di Indonesia. Sehingga penentuan warga negara itu harus ditentukan. Nah jadi penentuan warga negara itu berdasarkan dengan ius soli dan ius sanguinis. Dengan ini dalam proses perjuangan kemerdekaan Indonesia itu tidak murni pribumiasi yang berjuang, tidak murni pribumiasi yang berjuang. Karena dalam catatan sejarah tadi yang kita bahas soal organisasi, tadi itu aku sebut indische parti. Indische parti itu Suwardi Suryanindra, dia ada punya satu teman dalam organisasi yang sama. Pak Guru sudah lupa namanya. Itu dia orang Belanda. Dia orang Belanda tapi tidak suka dengan perilaku pemerintah Belanda yang menjajah Indonesia, sehingga dia bergabung dengan Indonesia untuk melawan Belanda. Jadi ada orang Belanda yang bergabung dengan Indonesia lawan negaranya sendiri, dan dia itu sahabatnya Suwardi Suryanindra, belajar di Belanda. Dia di militer sebagai penembak jitu, dan dia ditugaskan oleh Bapak Presiden Soekarno
untuk menjadi penyumbang G2 milik negara Indonesia. Sehingga kita Indonesia mengalami agresi militer Belanda satu, agresi militer Belanda dua, itu dia dijadikan sebagai penyumbang G2. Dan pasca serangan selesai, dia kembali ke hadapan Soekarno dengan membawa senapannya dan berjubah karena sebagai ulama yang telah berpisah karena serangan. Dan itu andil perjuangan dari orang Belanda yang berjuang untuk kemerdekaan Indonesia. Ada juga dari Tionghoa, Cina, ada juga dari Arab. Kalau Arab itu PT-nya Anies Baswedan. Anak Anies Baswedan? Kenal Anies Baswedan? Kenal Tionghoa? Ya, jadi Indonesia merdeka tidak murni orang Indonesia, asli ada juga dari negara-negara lain yang ikut berjuang untuk kemerdekaan Indonesia. Nah, pasca Indonesia merdeka sampai saat ini, untuk menjadi warga negara Indonesia itu bukan cuma harus orang Indonesia asli, tapi orang dari negara lain bisa mengajukan diri untuk menjadi orang Indonesia. Seperti kita di Alameda Tengah, di Weda sana, orang Cina sudah sekian ribu. Orang Cina mau mengajukan diri sebagai orang Indonesia itu bisa. Itu berdasarkan undang-undang juga. Dalam undang-undang mengatakan bahwa mengajukan kewarganegaraan itu harus menjual langsung kepada Presiden Republik Indonesia dengan catatan yang pertama, tidak pernah dipidana atau tidak pernah masuk penjara. Yang kedua, cinta kepada tanah air Indonesia. Yang ketiga, harus sudah mahir berbahasa Indonesia. Jadi kalau orang Cina sudah pintar berbahasa Indonesia, itu hati-hati karena dia sudah memenuhi beberapa syarat menjadi warga negara Indonesia. Bisa menjadi warga negara. Yang ketiga, mengenai daerah Indonesia. Karena Indonesia mau merdeka, harus ada punya wilayah yang pasti. Sampai di mana dia punya wilayah. Nah, sementara Indonesia ini di masa persidangan BPUPK dengan sini. Di masa persidangan BPUPK itu berdasarkan dengan bekas jajahan. Bekas jajahan dari Nippon dan Belanda. Dari Nippon itu Jepang. Kalau Jepang dia jajah dari Sumatera sampai Maluku, maka wilayah Indonesia cuma sampai dari Sumatera sampai Maluku. Kalau kita gunakan bekas jajahan Belanda, maka dari Sabang sampai Merauke. Jadi kita gunakan bekas jajahan. Yang berikut mengenai agama dan negara. Apakah negara mau berprinsip agama atau tidak? Itu yang jadi. Dan di awal kemerdekaan belum ada Kementerian Agama, karena Kementerian Agama belum diadakan. Jadi agama itu masing-masing masyarakat yang ngatur sendiri. Kementerian Agama tidak ada. Jadi kalau mau naik haji, masing-masing berangkat menggunakan perahu, naik pesawat ke mandirian berdasarkan keahlian masing-masing. Itu dulu. Yang ketiga mengenai pembelaan, artinya dibentuknya Tentara Nasional Indonesia. Yang berikut mengenai keuangan. Mengenai keuangan, dia punya nilai tukar uang yang menjadi modal perputaran perekonomian Indonesia. Dan ini diketuai oleh Bapak Muhammad Hatta. Bapak Muhammad Hatta itu usulan dari panitia delapan. Usulan dikumpul maksudnya. Nah, usul-usulan dikumpul itu kemudian disatukan agar dibahas pada sidang yang berikut. Nah, panitia 9 ini panitia tidak resmi.
adanya pendidikan yang dibuat oleh Soekarno sebagai gerakan percepatan supaya Indonesia dapat merdeka dan konsep-konsep usulan kemerdekaan itu segera terrealisasi. Dan dia punya tugasnya itu menyusun pembukaan dasar negara, sehingga usulan dasar negara yang disusun oleh Soekarno itu dia mengalami perubahan. Ini yang disusun oleh Soekarno dong, bangsa Indonesia, tapi kemudian dirubah oleh panitia 9 pada tanggal 22 tahun 1945 yang disebut dengan Piagam Jakarta. Nah, dengar saja. Piagam Jakarta, ada yang apa Piagam Jakarta? 45. Pembukaan Undang-Undang Dasar. Oke, coba baca dia sama-sama. Sama-sama ini. Bukan ikut-ikut apa yang baru disebut baru ada yang dikatakan bukan, tapi sama-sama. Oke, satu. Ini santai sini sama-sama. Santai. 1, 2, 3. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan, dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur atas dasar rahmat Allah yang Maha Kuasa, dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk menentukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan pemerintahan dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu susunan undang-undang yang kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh nikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, tapi sebelumnya saya kita sebut ketuhanan yang Maha Esa, itu dia menggunakan kalimat ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemilu-pemilunya, kemanusiaan yang adil dan beradab itu sebelumnya pada tanggal 22. Dengar sini. Kata ketuhanan dengan kewajiban